Selamat pagi, Mbak. Halo, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Mbak? Ini Mbak, saya kan mau tanya, Mm-mm. kemarin tanggal 15 Mei kan saya pulang, tapi statusnya notis kerja 3 tahun kan. Mm-mm. Lah, lah pas sebelum notis ki 1 tahun sebelumnya saya kan ngasih tahu majikan kalau saya cuma nambah 1 tahun karena Mm-mm. ada urusan rumah yang saya harus pulang gitu loh. Lah majikan setuju. Terus Mm-mm. kan pas waktu 1 tahunnya itu Mm-mm. aku kan udah buat surat notis, Mm-mm. udah ke agent udah. Terus kan surat belum tak kirim karena tanggalnya belum belum sesuai sama tiketnya kan. Siap. Nah, terus diminta sama majikan, sama majikan ki ternyata nggak ngambil pembantu karena pembantu yang punya adiknya itu kan dipekerjakan di situ. Terus takutnya kan surat notisku nggak dikirim ke imigrasi. Saya kan lagi cari majikan, ini udah dapet kan Mbak, kembali ke agent yang dulu. Mm-mm. Kira-kira visaku bisa turun nggak ya Mbak? Bisa. Bisa, nggak ada Bisa. masalah. Tidak ada masalah. Bisa. Takutnya itu apa? Saya nggak bisa proses lagi ke Hong Kong karena kan kemarin di sini hampir 5 bulan ya, sempat nyari-nyari kerjaan deh, susah Mbak, umurnya kan udah banyak. Piro? Terus lagi anakku itu masih kuliah kan, masih butuh biaya. Mm-mm. Terus terang saya masih takut ketar-ketir, takut visanya nggak bisa turun. Insya Allah bisa, Mbak. Oh ya, Mm-mm. kalau udah curhat gini kan udah lega ya Mbak ya. Mm-mm. Kalau udah curhat ada jawaban, paling tidak kan bantuan doa yang terbaik buat sampean. Mudah-mudahan diparingi proses Iya, lancar. Kalau amin, bujuku amin, ngomongnya amin. insya Allah bisa. Mm-mm. Kalau saya bercerita Terus prosesnya kenapa bisa, kenapa enggak. Jadi biar sampean tambah jauh lebih yakin. maksudnya gimana Mas? Nggak bisa enggak, maksudnya gimana? Kan pertanyaan sampean bisa dan enggak. Bujuku ngomong bisa. Iya. Iya. Kalau saya menceritakan kenapa bisa, kenapa enggak. Jadi biar sampean mengerti kemungkinan bisanya lebih besar atau enggaknya lebih besar. Ini beda. Jadi gini, Mbak. Gimana Mas? Jadi gini. Sampean intermediate ya. Iya. Sampean break 1 tahun. Terus sampean Iya. kan takut majikan tidak melaporkan ke imigrasi. Iya. Kan itu. Tapi Iya, sekarang iya, Mas. sampean di Indonesia Iya. sudah berapa tahun? Baru 5 bulan, hampir 5 bulan. Oke. Otomatis rekod, sekali lagi rekod dari imigrasi itu sampean kan sudah keluar Hong Kong. Iya. Nah, ketika sampean sudah keluar ke Hong Kong dan lebih dari 1 bulan 2 bulan, sedangkan sampean terikat sama kontrak, itu otomatis kan impossible imigrasi melihat. Itu terbukti karena apa? Oh, gitu. Itu terbukti karena apa? Ada yang cerita sama kita, dia pernah pulang tapi visanya tidak diputus selama 9 bulan. Nah, begitu balik ke Hong Kong, majikannya dipertanyakan. Itu kan visanya hidup. Tetapi ketika sampean nanti ternyata sampean balik apply visa, ya udah, si imigrasi kan udah pasti tahu bahwa yang bersalah ya majikannya yang nggak melaporkan atau agennya yang nggak melaporkan, gitu loh. Oh gitu ya Mas ya. Itu Oh, iya, paham. otomatis. Tetapi untuk pembelajaran selanjutnya dan berikutnya, surat break itu untuk sampean benar-benar mau memastikan bahwa break itu sudah bisa diterima di imigrasi, ya harusnya ya ini pembelajaran juga, karena kita juga nggak ngerti masa depan kita. Make sure, pastikan Iya, bahwa bener. surat itu nyampe ke imigrasi, bisa dipahami kan? Iya bener Mas. Kalau udah gitu kan di Indonesia juga tenang ya. Loh, Terus lah terang makanya. saya sewaktu pulang itu kepikiran terus loh. Nah. Kan majikan saya baik juga, saya terlalu percaya ke dia juga gitu loh. Nah, ini pembelajaran bahwa baiknya majikan itu belum tentu baik buat kita di masa mendatang. Iya Mas. Setidaknya kita tahu prosedur dan aturan bahwa ketika kita finish kontrak, ya kan, otomatis release letter itu harus sudah juga sampai ke imigrasi.
Dan itu biasanya dilakukan oleh agent. Gitu loh. Iya. Nah, itu di make sure, dipastikan karena siapapun berhak memutus kontrak baik sampean ataupun majikan. Jadi menginformasikan ke imigrasi itu tidak hanya berdasarkan dipasrahkan saja. Kalau ragu kayak sampean kayak gini, otomatis ya kan. Yang ini kan yang menjadikan sampean ragu kan. Iya. Karena prosedur yang harusnya yang sebenarnya di Hong Kong kan sampean tidak melakukan. Ya wis percaya ae, bener nggak? Iya, Mas. Nah, ini yang dijadikan pembelajaran, Mbak. Makanya setiap teman-teman yang ngonten sama saya supaya mengambil sisi pembelajaran atas teman-teman yang cerita. Jadi tidak hanya berdasarkan oh bisa, oh enggak. Tapi kalau bisa itu jelasnya kayak gimana, enggak bagaimana, sehingga make sure, memastikan. Anak-anak itu kalau sudah terminate kontrak atau putus kontrak atau break atau semuanya, setelah mereka tanda tangan ke agent dan hak-haknya diberikan kan ya sudah. Selanjutnya apa yang dilakukan apa-apa itu kan enggak ngerti karena percaya sama agentnya kan. Nah harusnya kan sampean menanamkan kepercayaan itu sama agent sama majikan bahwa sampean tidak ada sanksinya lagi gitu loh untuk proses bisa turun apa enggak karena sampean menyangsikan sampean ini kan sanksi toh. Iya. Dan khawatir gitu kan. Iya. Soalnya kan di Indonesia juga lagi susah gini Mas. Loh. Terus terang saya tuh gimana ya? Iya, saya paham. Bisa turun, gitu. Saya paham, ya kan. Makanya untuk besok-besoknya lagi, ya kan. Besok-besok lagi untuk bisa memastikan ketika sampai mengambil sebuah keputusan di hari ini, sampai harus berpikir di masa berikutnya. Ini yang tidak kadang-kadang sempat terlewatkan kepada teman-teman. Kayak artinya kan begitu utang, wis aku tak utang, mari utang aku tak kabur kan enak gak bayar. Padahal kita nggak ngerti. Suatu saat lagi di Indonesia, ya kalau di Indonesia bagus terus, di Indonesia meleset, pilihannya sudah pernah ke Hong Kong, mau ke Hong Kong lagi kan masalah gitu loh. Maksud saya itu begitu, itu contoh peribahasanya soal gitu loh, bukan soalnya sampean. Nah soalnya sampean ini juga menurut aku ya make sure pastikan kalau memang break ya break. Dan kalau memang yakin ya wis kan sampean ini kan ndak yakin, iya kan? Iya. Sampean ndak yakin. Nah kalau sistem saya kalau seseorang ndak yakin, saya harus terjemahkan ketidakyakinannya itu karena apa, seperti apa dan bagaimana. Kan gitu tuh Mbak. Iya. Jadi sekarang misalnya gimana? Enggak. Kalau misalnya agennya bisa bahasa Indonesia gini kan enak kan, maksudnya penjelasannya kita kan mudah ngerti juga. Tapi kan agen saya kan orang Hong Kong, jadi kan gimana ya, mau tanya-tanya juga komunikasinya belum begitu lancar, cuman bahasa sehari-hari aja gitu loh Mas. Tapi kalau udah tanya ke sampean sama Mbak Yuli kan dijelasin gini kan jadi paham. Iya nggak apa-apa itu kalau ada saya, tapi kalau nggak ada saya harapannya kan sampean pinter dewe. Ya itu yang paling penting, bukan sayanya yang pinter, tapi sampeannya yang pinter yang bisa mendudukkan persoalan dan apa-apa yang harus sampean lakukan. Kan begitu ceritanya Mbak. Kita ini kalau bisa bemper terakhir, setelah bingung gak iso mikir baru telepon. Selama masih bisa mikir ya harapannya teman-teman mau berpikir. Jadi seperti itu ya Mbak. Walaupun agentnya orang Hong Kong, agentnya orang Indonesia, agentnya orang Amerika, apapun, sampean yang harus memahami situasinya sama keadaannya. Ketika memutuskan sesuatu sampean harus ngapain, harus seperti apa, harus bagaimana, dan resikonya nanti apa, itu yang wajib. Iya, Mas. Karena hidup kan begitu. Karena hidup kan begitu toh Mbak. Jangan sampai menyesal. Menyesal itu karena apa? Karena tidak dipersiapkan. Kenapa tidak dipersiapkan? Karena nggak kepikiran. Kenapa kok nggak kepikiran? Karena nggak gelem mikir. Oke Mbak. Iya Mas. Udah paham Mas. Saya tunggu di Hong Kong makan gedang goreng karena sekarang Mbak Renia bawain saya gedang goreng. Jadi itu saja Mbak ya. Sampai proses sudah berapa lama tuh Mbak? Di Hong Kong yang dulu 6 tahun. Yang ini.
Nggak sampai di Indonesia proses majikan baru ini sudah berapa lama? Berapa bulan? Kan interviewnya kan bulan Juli. Terus kan saya kan ngurus cerai Tomis. Apa ngurus cerai itu kan nunggu akte cerainya yang lama, jadi dokumen saya yang itu yang lama. Terus kemarin akhir September baru selesai. Oh, berarti Baru sampai selesai proses. berarti sampai proses awal lagi. Kasih kakak KTP akte ke PT gitu. Iya. Oh, gitu. Oke, berarti baru memulai proses lah ya ini ya. Akhir September kemarin. Iya. Oh, berarti 3 bulan Iya. lah. 10 11 12 tahun baru di Hong Kong lah. Tahun baru. Insya Allah ya. Oh iya. Kita tunggu kok. Mudah-mudahan ya, Miss ya. Mudah-mudahan. kita tunggu. Paringi lancar. Iya, iya. Gangsar. Amin. Oke. Pean juga YouTube-nya moga sukses. Amin. Pean pokoknya semakin berkah barokah. Siap. Kita tunggu di Hong Kong. Oke, Mbak. Yuk. Insya Allah, nggih. Makasih. Sami-sami. Semangat selalu ya, Mbak ya. Nggih. Oke, yuk, makasih yuk. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ini baru 5 bulan pulang ke Indonesia. Terus sekarang proses baru lagi. Ya otomatis kalau proses baru lagi mulai dari nol lagi walau sudah ex Hong Kong puluhan tahun kayak gitu. Karena mbaknya udah mencoba beberapa bulan di Indonesia, ternyata kebutuhan nggak nyucuk, anaknya masih kuliah, single parent. Jadi pulang itu ngurusi cerai kayak gitu. Ya mudah-mudahan aja kalau memang kita tidak ada pemutusan kontrak kerja di saat kita proses dengan majikan baru, make sure aja kita bisa kok nulis surat keterangan bahwa pulang ke Indonesia resign, selesai kontrak dengan majikan yang lama itu kapan, terus resignnya pulang ke Indonesia kayak gitu karena family relation kayak gitu. Ya family problem. Terus disertakan waktu masuk Indonesia itu kan ada job stempel tuh. Nah, itu juga bisa di-submit atau dimasukkan bareng sama kontrak yang baru. Jadi biar tidak ada keraguan lagi begitu teman-teman ceritanya. Ya. Jelasinnya. Jadi siapapun kalau nggak pegang surat putus kontrak ya jalan satu-satunya kalau memastikan untuk memasukkan kontrak baru biar nggak bimbang, bingung dan ragu ya solusinya seperti itu. Makanya siapapun teman-teman yang sudah selesai kontrak, entah itu finish, entah itu terminate atau break, pastikan teman-teman itu membawa surat keterangan tanggal berapa kita terakhir kerja sama majikan. Alasannya tergantung, ada yang finish, ada yang notice, ada yang pulang Indonesia, ada yang nggak cocok dengan majikannya kayak gitu kan. Jadi kita bisa menulis sesuai apa yang terjadi kayak gitu. Jadi nggak ada masalah kayak gitu ya, nggak ada masalah. Terus gitu aja teman-teman. Bagi teman-teman yang lagi proses mudah-mudahan diparingi lancar terus sampai Hong Kong dan kerja majikan cocok kayak gitu. Selamat sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye darling. Bye.